Sebelumnya mohon maaf Bu, dari kami sepertinya juga masih bisa mengikuti yang materi kemarin. Oh, recordingnya nanti aja Mbak Asma sebelum saya mulai dulu. Nanti terlalu lama menunggu sampai dibuka materi. Atau kalian bisa edit ya? Join distribution, join continuous distribution, independent random variable. Hari ini 15-16 ya. Jadi sudah bisa dilihat ya. Jadi kita sudah selesai membahas chapter 6, independent random variable, conditional distribution. Kita juga sudah bahas. Kita sudah bahas chapter 8, function of random variable, one-to-one transformation, not one-to-one transformation, PDF teknik juga kita sudah bahas, join transformation, ini untuk transformasi fungsi distribusi bersama. Kemudian sum of random variable, juga kemarin kalian sudah ikuti asinkronnya. Kemudian moment generating function, jadi metode momen ya, dengan menggunakan bentuk momennya, momen dari momen generating function dari peubah-acak, kita bisa mengetahui bentuk distribusi dari fungsi peubah-acak menggunakan momen generating function dari peubah-acak penyusunnya. Baik. Nah, hari ini kita masuk ke chapter yang baru, yaitu di properties of random variable. Ya, di sini kita membahas tentang properties of random variable. Jadi apa saja yang dimiliki oleh peubah acak. Kita sebenarnya sudah mempelajari properties dari random variable ya sebelumnya. Kita sudah belajar tentang momen ke-1, momen kedua, momen ketiga dari peubah acak. Kemudian kita juga sudah membahas tentang expected value, kita bahas tentang varians, kemudian dibahas juga tentang
Ya, sampai varians ya. Nah, sekarang kita bahas tentang properties random variable yang kaitannya dengan function of random variable ya. If it often is necessary to consider the expected value of some function of one or more variable. Jadi makanya ini saya bahas setelah membahas tentang function of random variable. Jadi kita bahas dulu bagaimana mencari distribusi peubah acak yang baru ya. Y itu adalah misalkan fungsi dari X. Nah, bentuk fungsi peubah acaknya bagaimana? Nah, dari bentuk peubah acak tadi itu kita bisa turunkan propertiesnya, properties dari random variable yang baru. Ya. Ini salah satunya adalah expected value of some function of one or more variable. First, recall the expected value of random variable in definition 44 and 53, and also the variance value of random variable. Ya, kita recall kembali bagaimana bentuk dari expected value. Masih ingat ya bentuk expected value? Kalau kita punya discrete, variable random discrete, berarti expected value dari peubah acak X itu adalah sigma untuk semua nilai X dari X dikali F of X. Ini adalah expected value. Untuk variabel acak kontinu, maka ekspektasi X-nya adalah nilai integral dari semua nilai X ya, dari minta sampai tak untuk X dikali F of X dx. Nah, ini expected value. Definisi 44 dan 53. Also the variance value of X in definition 46. Untuk kita ke atas aja ya. Ini kita ada di halaman 3 ini. Definition 44. Yes, definition 44. If X is random variable with probability density function f of X, then the expected value of X is defined by X of E of X ya, E of X equal to sigma of X time f of X. Ini definisi 44. Kemudian definisi 46, nilai varians ya. Dari nilai varians dari peubah acak adalah kita punya nilai variansnya var X. Var X itu apa? Ekspektasi dari X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ekspektasi dari X dikuadratkan. Ya. Jadi kalau dijabarkan lagi, ini adalah ini ekspektasi itu sigma. Berarti ini ekspektasi juga sigma kan? Tapi sigma dari apa? Sigma dari X min ekspektasi X dikuadratkan dikali f of X. Jadi sama dengan sigma X kuadrat min 2X ekspektasi dari X dikali ditambah ekspektasi X dikuadratkan dikali F X. Nah, ini sigmanya berjalan kan ya. Sigma dari ini dikalikan dengan Fx, berarti X kuadrat Fx, kemudian min 2 sigma X, ekspektasi X, Fx,
kemudian ditambah sigma EX kuadrat FX. Itu sama dengan sigma dari X kuadrat Fx. Ini definisi dari apa ini? Sigma dari X kuadrat dikali Fx. Ingat tidak? Ekspektasi. E of X itu sama dengan sigma dikali Fx. Kalau sigma X kuadrat Fx sama dengan apa? X kuadrat. Ya, E dari X kuadrat dikurangi 2. Ini E, E of X. E of X ini itu konstanta. Ini E of X ini juga konstanta kan? Jadi bisa keluar dari sigmanya. Jadi kita bisa keluarkan 2 kali E X sigma dari X dikali Fx. Kemudian ditambah ekspektasi X dikuadratkan dikali sigma Fx. Kan yang bagian belakang. Nah, sigma Fx itu sama dengan 1. Kemudian sigma X Fx itu sama dengan EX. Jadi bentuk akhirnya adalah EX kuadrat dikurangi 2 EX dikali EX ditambah EX kuadrat. Sigma Fx-nya ini kan tadi sama dengan 1. Jadi bentuk akhirnya adalah EX kuadrat dikurangi min 2 EX kuadrat ditambah EX kuadrat. Jadi tinggal min 1 ya. Jadi negatif EX dikuadratkan. Ini just refreshing the theory ya. Ini merefresh tadi yang sudah disampaikan kemarin-kemarin pertemuan sebelumnya. Dulu sih. Nah, ini definition dari expected value, definition dari variance. Kemudian ini find the variance of random variable. Nah, ini sebenarnya variance dari function of random variable. Ini variance dari fungsi peubah acak juga ya. Misalkan saya punya Y itu adalah fungsi dari peubah acak X. Fungsinya apa? Fungsinya misalkan 3X min 5. Gitu. Kalau di sini kan contohnya AX ya. Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 8X. Nah, A-nya 8. Nah, var X-nya bagaimana? Kan var dari Y. Kalau var dari X-nya sudah diketahui sebelumnya ya. Ekspektasi dari X-nya sudah diketahui. Tapi var dari Y-nya bagaimana? Itu yang dibahas. Oke, tadi definition 44, definition 46. Kemudian kita diminta melihat definisi berapa. Definition 53. Definition 53. Ini saya bisa hapus ya. Definition 53 ini expected value untuk continuous of random variable. Ekspektasi dari X atau expected value of X equal to integral X fx. Nah, kemudian variansnya juga sama ini penurunannya tadi. Kalau tadi pakai discrete, yang ini pakai continuous saja ya. Tadi var X itu E dari X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Jadi yang bagian dalam ini dikuadratkan dulu, baru dicari ekspektasinya. Integral X min. Integral bagian yang ini itu dikuadratkan. Berarti integral dari X kuadrat min 2X ekspektasi X ditambah
ekspektasi X dikuadratkan dikali Fx dx. Nah, ini sama dengan sama seperti tadi. Kalau tadi kan kita pakai sigma, yang ini kita pakai integral. Integral x kuadrat fx dx ditambah dikurangi 2 ekspektasi x integral x fx dx, kemudian ditambah ini ekspektasi x dikuadratkan itu juga konstanta, jadi bisa dikeluarkan. Ekspektasi x dikuadratkan integral fx dx. Nah, ini bagian yang ini itu adalah ekspektasi x, bagian yang ini itu adalah 1. Kemudian bagian yang ini itu adalah ekspektasi x kuadrat. Jadi bentuk dasarnya sama seperti tadi, yaitu ekspektasi x kuadrat dikurangi 2 ekspektasi x dikuadratkan ditambah ekspektasi x dikuadratkan sama dengan ekspektasi x kuadrat dikurangi ekspektasi x dikuadratkan. Oke, momen ke-1, momen kedua, momen ketiga, dan seterusnya. Momen. Ya, jadi kalau key moment about the origin of random variable, jadi kalau ekspektasi X itu kan momen pertama, ekspektasi dari X kuadrat momen kedua, ekspektasi X pangkat 3 momen ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita juga punya momen ke-K terhadap nilai rata-rata. Momen ke-K terhadap nilai rata-rata. Ekspektasi dari X dikurangi ekspektasi X pangkat 1. Kemudian kalau yang kedua, ekspektasi dari X min ekspektasi X pangkat 2. Ini equal to variance of X. Momen kedua dari ubah acak terhadap rata-rata. Gitu ya. Kemudian kita punya sifat juga bahwa turunan ya, kaitannya antara momen generating function dengan momen ke-K dari berubah acak. Jadi kalau kita punya momen generating function adalah ekspektasi dari ET of X, maka turunan ke-1. Jadi kalau kita mau cari ekspektasi X, maka kita bisa cari dari sigma X Fx. Tapi kita juga bisa cari dari momennya, yaitu turunan pertama dari momen berubah acak untuk T sama dengan. Jadi kan momennya adalah ini, ekspektasi dari ET of X. M X T itu sama dengan sigma E T X F X. Jadi nanti hasilnya fungsi dalam T kan, ini fungsi dalam T. Nah, ekspektasi X itu turunannya, jadi G aksen untuk T sama dengan. Yaitu untuk ekspektasi X kuadrat, ya berarti turunan kedua dari momen generating function untuk T sama dengan. Oke, double aksen T. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan.
Ya, tadi kita sudah lihat definisinya, expected value for random variable and the variance value of random variable. Now, y is a function of x, y sama dengan g of x. Tentukan fungsi peluang dari y, kita bisa cari ya dengan one-to-one transformation atau non-one-to-one function dan seterusnya. Dan compute expectation dan kemudian cari E of Y ya, ekspektasi dari Y dari definisi. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi kita juga bisa gunakan teorema 93 ya, tidak perlu mencari bentuk definisi dari fungsinya. Jadi kan kalau kita punya Y, kalau kita punya X misalkan berdistribusi binomial, binomial 1/3, X itu berdistribusi binomial N, P gitu kan ya. N-nya misalkan 10 ya. X berdistribusi binomial 10,1/3. Kemudian Y berdistribusi Y sama dengan 2X. Nanti kita bisa cari Y berdistribusi apa gitu kan ya. Nanti kita bisa dapatkan F Y sama dengan bla bla bla. Kemudian kalau mau cari ekspektasi dari Y ya dicari dari definisinya, misalkan masih dalam ini kan diskrit. X-nya diskrit, Y-nya juga diskrit. Berarti ekspektasi Y sama dengan sigma Y dikali F of Y. Itu kan kalau teoremanya. Tapi kalau nggak mau cari ininya dulu, jadi bagian yang ini itu tidak dilalui, tidak dilewati, bisa nggak? Bisa. Kita bisa pakai teorema 93. Suppose Y equal to G of X, maka ekspektasi dari Y adalah sigma dari Gx dikali Fx. Jadi cukup pakai fungsi dari X-nya, fungsi peluang dari X, kemudian fungsi dari Y-nya. Ya, gitu. Atau kalau X-nya berdistribusi kontinu, maka ekspektasi dari Y adalah integral dari Gx dikali Fx dx. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini kita punya Y-nya adalah Y itu sama dengan 2 ditambah X kuadrat atau sama dengan 4 ditambah 2X plus 2X, 4X ditambah X kuadrat. Ini Y. Kemudian tentukan ekspektasi dari Y. Ekspektasi dari Y. Ekspektasi dari Y kalau pakai teoremanya kan berarti sigma G of X Gx Fx berarti 4 ditambah 4X ditambah X kuadrat dikali Fx. Sama dengan sigma, sigmanya sigmanya berjalan untuk penjumlahan suku-suku di depannya ya. Sigma 4X Fx. Kemudian ditambah sigma X kuadrat Fx. Jadi sama dengan 4 dikali sigma Fx. Sigma Fx itu kan sama dengan 1. Kemudian ditambah 4 sigma X Fx. Kemudian ditambah sigma
X kuadrat Fx. X kuadrat Fx itu ekspektasi dari X kuadrat. Jadi sama dengan 4 dikali 1 ditambah 4 dikali ekspektasi dari X ditambah sigma X kuadrat Fx, berarti ekspektasi dari X kuadrat. Oke, nah yang mana yang kita belum punya? Yang kita sudah punya ekspektasi X sudah punya, variansi X 5. Berarti yang belum kita punya adalah ekspektasi dari X kuadrat. Ekspektasi X kuadrat bagaimana cara mencarinya? Dari nilai ini. Bagaimana mencarinya? Tadi dari definisinya tadi. Ya. Mencarinya lewat teorema tadi ya, X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadrat. Ya, betul. Jadi ekspektasi X kuadrat sama dengan apa? Ini jawabannya apa ini? Titik-titik ini isinya apa? Ya, betul. Jadi ekspektasi dari X kuadrat sama dengan apa? Tadi kan kita punya var X. Var X itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Itu kan tadi definisi di atas. Berarti ekspektasi X kuadrat sama dengan var X ditambah ekspektasi X dikuadratkan. Var X-nya sama dengan 5, kemudian ekspektasi X-nya 1, berarti ditambah 1 kuadrat. Jadi sama dengan 6. Oke, kita punya ekspektasi X-nya sama dengan 6. Jadi, di sini 4 ditambah 4 kali ekspektasi X-nya 1, 4 kali 1 berarti 4, ditambah ekspektasi X kuadratnya adalah, jadi ketemunya adalah 14. Jadi, pertanyaannya sudah terjawab ya. Berapa nilai dari E untuk 2 ditambah X kuadrat. Itu kan sama dengan E dari Y tadi ya, yaitu sama dengan 14. Oke, pertanyaan berikutnya adalah tentukan variansi dari 4 ditambah 3X. Gimana ini? Tentukan variansi 4 ditambah 3X. Dicek kembali definisinya dari variansi ya. Variansi tadi kan sama dengan, ini dianggap sebagai Y saja. Jadi Y-nya adalah 4 ditambah 3X. Jadi var Y itu kan tadi ekspektasi dari Y kuadrat dikurangi ekspektasi dari Y
dikuadratkan. Jadi sama dengan ekspektasi dari Y kuadrat. Y kuadrat berarti 16 ditambah berapa ini? 4 dikali 3, 12. 12 dikali 2, 24 ya. 16 ditambah 24. X ditambah 9X kuadrat dikurangi ekspektasi dari Y. Ekspektasi dari Y itu 4 ditambah 3 ekspektasi X itu kan dikuadratkan. Buka jendela. Bisa? Bisa diikuti penjelasan ini? Coba dikerjakan dulu, variannya nilainya berapa? Jadi nanti kan yang dipakai informasi dari ekspektasi X dan variansi dari X, ekspektasi X kuadrat. Jadi nggak ada kaitannya dengan Y, karena ini tadi kan dijabarkan ke Y. Ini dikuadratkan juga, ini bentuk kuadratnya dari ini itu sama dengan 16 ditambah 24. 24 ekspektasi X ditambah 9 ekspektasi X dikuadratkan. Oke, silakan coba dikerjakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Oke, siap. Oh, ini.
Sudah selesai? Sudah bisa? Baru yang example 94, Bu. Sudah bisa ya? Example 94 yang var 4 ditambah 3X? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah. Ya, baik. Yang nomor 2 dan nomor 3 itu assignment-nya ya. Tugasnya silakan dikerjakan. Nomor 2 dan nomor 3. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Suppose tadi function of single random variable. Nah, sekarang kita masuk ke join random variable atau distribusi bersama. Jadi Y sama dengan G X1, X2. Jadi ekspektasi dari Y adalah G X1, X2, Fx1, Fx2. Itu kalau diskrit. Kemudian kalau continuous berarti integral dari X1, double integral Gx1, Gx2, Gx1, Gx2, Fx1, X2, Dx1, Dx2. Jadi kita bisa langsung cari tadi. Teorema 96, jika X1 dan X2 adalah peubah acak dengan fungsi peluang bersama Fx, Y, maka ekspektasi dari X1 plus X2, berarti ini kan mencari ekspektasi dari Y ya. Y adalah fungsi dari X1, X2. Fungsinya dalam bentuk jumlahan, yaitu X1 plus X2. Berarti ekspektasi dari X1 plus X2 itu sama dengan, kita bisa bekerja di diskrit, bisa bekerja di kontinus. Sama saja ya, kita bekerja di diskrit saja. Sigma, double sigma, Gx1, X2, berarti X1 ditambah X2, kemudian F X1, F dari X, Y, yaitu Fx1, X2. Sama dengan, ini sigmanya, sigma untuk X1 dan X2. Untuk semua X1, untuk semua X2. Berarti, karena ini sigma untuk X2, berarti X1-nya itu sebagai konstanta. Jadi kita bisa keluarkan sigma X1, ya, keluar dari notasi sigma yang pertama, sigma dari ini kalau belum dikeluarkan, ini adalah sigma double sigma X1 F X1, X2 ditambah X2 F X1, X2. Ini kan ya. Nah, ini untuk X2 dan X1. Nah, sigma yang bergerak untuk X2, sigmanya bergerak untuk X2. Berarti X1 ini kan dianggap sebagai konstanta ya. Jadi misalkan gini, sigma I dari 1 sampai 2, sigma I dari 1 sampai 2, I. Nah, I-nya kan berjalan, I-nya tergantung, I-nya ada di dalam sigma ya, berarti mengikuti sigmanya. Berarti I1, 1, untuk, ini misalkan jangan 2 deh, 4 ya. Untuk I1, 1, untuk I2, 2, untuk I3, untuk I4, 4. Sigma I dari 1 sampai 4 untuk 2I. Sama dengan, berarti 2 ditambah I untuk 2, berarti 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8.
Tapi kalau sigma kalau sigma I dari 1 sampai 4 I plus J bagaimana? I plus J sama dengan bagaimana? Sigma I dari 1 sampai 4 I ditambah sigma I dari 1 sampai 4 J. Oke. Untuk yang pertama, untuk bagian yang pertama ini berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Kalau bagian yang kedua sama dengan apa? Sigma I dari 1 sampai 4J sama dengan J bukan. J saja. Untuk I sama dengan 1, J. Untuk I sama dengan 2, J. Untuk I sama dengan 3, J. Untuk I sama dengan 4, J. Jadi 4C. Jadi kalau ada tulisan sigma I dari 1 sampai N 1, berarti satunya ada N. Atau sigma I dari 1 sampai N 2, berarti 2-nya dijumlahkan sebanyak N kali, berarti N kali 2. Nah, ini juga sama, sigma untuk X2. X2 yang akan kita masukkan X2, tapi di sini kan X1 ya, X1 walaupun di dalamnya ada fungsi terhadap X1, X2 ya, jadi X1-nya bisa keluar. Jadi sigma sigma X1 F X1, X2. Bentar, bukan begini. Sigma, ini sigma untuk X1, ini X1 konstanta terhadap X2, berarti dia keluar X1 saja. Tapi sigmanya ini bergerak untuk fungsi fx1, x2 kan. Sigma X2 untuk fx1, x2 sama dengan apa ini? Masih ingat ini kan marginal distribution ya, distribusi batas. Jadi sigma X2 fx1, x2 itu sama dengan f x1. Jadi sigma x1, sigma untuk semua x1 dikali f x1. Begitu. Kemudian sigmanya dimajukan ke bagian yang kedua. Ya, berarti ditambah double sigma untuk X2 F X1 X2. Berarti ini kan ini dulu bentuk yang bagian depan kita selesaikan dulu ya. Jadi ini bentuk ini itu sama dengan ekspektasi X1 ditambah, nah bagian yang ini sama seperti tadi kan ya. Ini kan sigma untuk X2, yang ini sigma untuk X1. Boleh ditukar kan sebenarnya, sama saja dengan bentuk seperti ini. Sigma X2 dan sigma untuk X1. X2 F X1, X2. Jadi kita tukar sigma.
Nah, ini sigma untuk X1 terhadap X2. Berarti kan konstantanya bisa keluar ya. Dianggap konstanta, berarti sigma untuk X2, X2-nya ke depan, kemudian sigma untuk X1 dari F X1, X2. Jadi bentuk akhirnya sama dengan sigma X2. Nah, bentuk ini itu adalah distribusi batas dari X2. Ya kan? Ini kalau ini kan distribusi batas dari X1, ini distribusi batas dari X2. Jadi sigma untuk setiap X2, X2 dikali F X2. Jadi sama dengan ekspektasi X2. Jadi bentuk teoremnya terbukti ya. Jadi tunjukkan bahwa ekspektasi X1 plus X2 sama dengan ekspektasi X1 plus X2. Ini kita sudah tunjukkan. Jadi ekspektasi X1 plus X2 sama dengan ekspektasi X1 plus ekspektasi X2. Ekspektasi X1 plus X2 sama dengan ekspektasi X1 plus ekspektasi X2. Ada pertanyaan? Jadi boleh ditukar itu ya. Ini sigmanya ditukar. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Baik Bu, mungkin dari kami juga belum ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya, if X1 dan X2 adalah peubah acak yang saling bebas, nah ini keywordnya adalah independent of independent random variable. Keywordnya adalah independent random variable. Apa akibatnya dari independent random variable dengan fungsi peluang bersama fx1, x2? Apa akibatnya? Kalau saya punya peluang bersama x1, x2 untuk dua peubah acak yang saling bebas, maka fx1, fx2 sama dengan fx1 dikali fx2. Jadi kalau tadi kan kita mengerjakan sigma tadi ya untuk bukti teorema di atas tadi kan untuk semua x2, untuk semua X1, kemudian X1, Fx1, X2. Ini kan ditulisnya bentuknya seperti ini terus ya. Jadi kerjakan sigmanya ya bentuknya tetap seperti ini terus. Tapi kalau ada asumsi bahwa independent random variable, jadi bentuk berikutnya itu saya bisa tulis double sigma X1, Fx1 dikali Fx2 gitu. Jadi dari sini pindah ke sini. Bisa seperti ini? Bisa, tapi ada syaratnya bahwa dua peubah acak tadi itu saling bebas. Kalau tidak ada informasi bahwa dua peubah acaknya ini saling bebas, ini langkah dari langkah yang pertama ini ke langkah yang kedua ini tidak bisa dilakukan. Karena tidak ada informasi bahwa dua peubah acaknya saling bebas. Tapi kalau ada informasi, langkah 1 bisa langkah 2. Begitu.
Okay, if x and y, if x1 and x2 are independent random variables with joint probability density function f of x1 and x2 and gx1, hx2 are function, then ekspektasi dari gx1 dikali hx2 sama dengan hasil kalinya. Nah, ekspektasi dari gx1 hx kan berarti ekspektasi dari gx1 dikali hx2 itu sama dengan, ini ada x1 ada x2 berarti double sigma gx1 h x2 f x1, x2. Jadi berdasarkan teorema yang sebelumnya tadi yang di atas ya. Kalau ada ekspektasi dari fungsinya, ya kan? Ini kan berarti kan sebenarnya fungsi dari perkalian ya. Jadi kita punya y, y-nya itu adalah g x1 dikali h x2 gitu kan. Kalau ini y-nya kan fungsi y adalah fungsi dua variabel. Ini juga kan gx1 dikali h2 ini fungsi dua variabel juga kan. Jadi menurut definisinya ya masukkan saja fungsinya dikalikan fungsi join fungsi distribusi bersama. Oke, berarti di sini E dari G x1 H x2 sama dengan double sigma G x1 H x2 kemudian F x1, x2 karena sigma nggak pakai dx1 dx2 ya. Nah ini untuk semua x2 dan untuk semua x1. Kalau tadi kan kita kerjakan ya bentuknya seperti ini, tetap seperti ini ya. Gx1, gx2. Tapi karena dia independen, jadi boleh kita kerjakan dalam bentuk yang lain. Gx1 itu berarti fungsi yang isinya variabel-variabel x1. Hx2 itu fungsi yang isinya variabel-variabel x2. Kalau variabel-variabel x1 dimasukkan ke dalam sigma begini. Sigma I dari 1 sampai 5 I dikali J. Ini kan seperti ini X1-nya, ini X2-nya. Kan? J-nya tidak ada hubungan dengan notasi sigma, jadi J-nya bisa dikeluarkan. J sigma I. Ini untuk I dari 1 sampai 5. Begitu juga dengan ini, kan Gx1 tidak ada kaitannya dengan sigma X2, jadi bisa dikeluarkan. Kemudian fungsi ini bisa dijadikan perkalian dua fungsi, jadi sigma Gx1 H x2 F x1 F x2. Jadi sama dengan ini untuk semua x1, untuk semua x2, sigma untuk semua x1, G x1. Nah ini yang fungsi x1-nya juga ke depan saja. F x1 dikali sigma untuk semua x2, H x2, F x2. Nah bentuk ini itu kan sudah ada definisinya tadi di atas ya. Itu ekspektasi dari Gx1 kan. Ini sama dengan ekspektasi dari Gx1 dikali ekspektasi dari Hx2. If independent random variable ya. Kalau X1 dan X2 itu independent random variable. Kalau nggak independent random variable, nggak bisa seperti ini mengerjakan. Ya, seperti yang penjelasan sebelum itu. Is it clear?
Jelas, Bu. Just as the expected value and the variance of a single random variable give information about that random variable, so does the covariance between two random variables give information about the relationship between random variable. Jadi propertiesnya single random variable tadi ada expected value, ada variance. Nah, kalau kita melihat satu peubah acak saja, tapi kalau ada beberapa peubah acak bagaimana? Ya, kita lihat hubungannya, hubungan antara peubah acak 1 dan peubah acak 2. Itu pakai ukurannya kovarian. Definisinya kovarian bagaimana? Kovarian X1, X2 itu ekspektasi dari X1 dikurangi ekspektasi X1 dikali X2 dikurangi ekspektasi dari X2. Ini notasinya sigma X1, jadi ini notasinya sigma X1, X2. Kalau independen, kalau X1 dan X2 independen, kovariannya berapa? Kalau X1, X2 independen, kovariannya berapa? Coba dicari. Kalau X1 dan X2 independen, berarti kita bisa tulis Fx1, X2, X2 itu sama dengan Fx1 dikali Fx2. Nanti Fx2 nanti berkaitan. Ini kan ekspektasi dari, ini dikalikan ya, X1 kali X2 dikurangi X1 ekspektasi X2 dikurangi X2 ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X1 ekspektasi X2. Ekspektasinya ya. Kalau ekspektasinya bentuknya seperti ini untuk dua peubah acak berarti kan double sigma ya. Double sigma dari bentuk yang panjang ini di atas X1, X2 dikurangi bla 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 dikali F X1, X2. Tapi kalau dia independen berarti kita bisa tuliskan double sigma X1, X2 dikurangi bla 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 itu dikalikan F X1 kali F X2. Oke, coba silakan dicari. Kovarian X1, X2-nya berapa? Kalau X1 dan X2-nya independen. 0 bukan ya, Bu? Ya, betul. 0 ya. Tapi nanti tunjukkan ya, proof it gitu ya, dengan notasi sigmanya ini. Ya, nanti bentuk kovarian dari X1, X2 itu bentuknya kan ekspektasi dari X1, X2 dikurangi ekspektasi dari X1 dikali ekspektasi dari X2. Nah, bentuk ini bentuk ini itu kan sebenarnya ekspektasi dari Y ya. Y-nya adalah X1 kali X2. Nah, ekspektasi dari Y untuk X1 kali X2 tadi kan kita punya ya,
bahwa fungsinya adalah GY dikali fx, y gitu kan tadi kan. Ya langsung saja masukkan double sigma x1, x2, f x1, x2. Nah, karena dia independen, berarti sigma, double sigma, x1 kali x2, karena dia independen, berarti f x1, f x2. Jadi, sigmanya ini untuk sigma untuk semua x2, ini untuk semua x1. Berarti sigma x1, f x1, kemudian sigma x2, f x2. Yang nggak ada kaitannya dengan X2 pindah ke depan, yaitu X1 dan X1. Untuk semua. Jadi ini ekspektasi X1 dikali ekspektasi dari X2. Jadi covarian X sama dengan ekspektasi X1 dikali ekspektasi dari X2 dikurangi ekspektasi X1 dikali ekspektasi dari X2. Itu ya. Tuh ya. Jawabannya 0, tapi nanti kalian harus bisa tunjukkan dari sifat-sifatnya. Kok bisa 0, dari mana? Gitu ya. Tadi Mas siapa tadi? Firdaus, Bu. Mas Firdaus. Yang lain ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi kalau dia independen, kalau dua peubah acak itu saling independen, saling bebas, maka kovariansnya nilainya 0. Dari mana 0? Gitu kan. Nah, ini pembuktiannya seperti ini. However, the converse is not true. Jadi, kalau kovariannya 0, kalau ada dua peubah acak, kita cari nilai kovariannya. Oh, nilai kovariannya 0, berarti dua peubah acak itu saling bebas. Enggak, gitu ya. The converse is not true itu maksudnya bukan implikasi dua arah, jadi implikasinya satu arah. Jadi kalau X1, X2 itu saling bebas, kalau X1, X2 saling bebas, maka ya, kovarian dari X1, X2 itu sama dengan 0. Jadi kalau yang informasi yang diketahui itu ini dulu, X1 dan X2 saling bebas, maka kita bisa simpulkan bahwa kovarian dari X1 dan X2 sama dengan 0. Tapi kalau kita punya peubah acak, X1 dan X2, kemudian kita hitung kovariannya, oh kovariannya sama dengan 0 nih. Berarti kalau gitu kita bisa ambil kesimpulan bahwa oh, kovariannya 0. Berarti kalau gitu kita bisa ambil kesimpulan bahwa X1 dan X2-nya saling bebas. Enggak bisa begitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa X1 dan X2 itu saling bebas bukan dari nilai kovariannya. Gimana ya caranya tahu kalau X1 dan X2 itu saling bebas? Caranya bagaimana? Cara mengetahui bahwa X1 dan X2 saling bebas. Caranya bagaimana? Bukan dihitung dari kovariannya. Oh, kalau kovariannya 0 berarti dia saling bebas. Bagaimana cara mengetahuinya kalau X1 dan X2 saling bebas? Ya, dari sifatnya, X1, X2 saling bebas kalau bagaimana? Bivariate normal distribution bukan? Apa? Dari kurang terdengar. Apa, Mas?
Tidak jadi, Bu. Ya, ayo dicoba, ini bukan ujian, pendapat saja. Kalau salah kan nggak ada pengurangan nilai, kecuali kalau kalian jawab di ujian dan kalian jawab salah ya saya kurangin nilainya. Kalau kalian jawab salah atau benar di sini itu malah dapat poin loh, karena ada poin keaktifan. Apa? Apa? Apa, Mas? Izin Apa, Mbak? menjawab, Bu. Iya. Terkait syaratnya, terkait sifatnya itu ya, Bu, yang peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikalikan peluang. Ya, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi kalau gitu X1 dan X2 saling bebas kalau X1, X2 kan peubah acak. Kita kan bicara peubah acak. Kalau, Bukan ya, Bu? nah ya, Konstan bukan, Bu. konstan. Apanya yang konstan? A dan B-nya. A dan B. A, A dan B itu maksudnya apa? Ini peubah acaknya X1, X2. A-nya yang mana, B-nya yang mana? Kalau kita bicara peluang kan dua buah kejadian dikatakan saling bebas, berarti PA dan B itu enggak bisa terjadi bersamaan, kan saling bebas, nggak ada kaitannya. Jadi peluang A dan B itu PA dikali PB gitu kan ya, kalau dia saling bebas. PA dan B itu PB. Ini kalau dua peubah acak saling bebas gimana? Ayo dikit lagi. Ini sudah betul ini. Itu hubungkan dengan peubah acak. Kalau peubah acak kita lihatnya apanya? Kalau peubah acak kan kita punya distribusinya kan, kita punya f of x-nya, fx1-nya, kita punya x2-nya, kita juga punya fx2-nya. Jadi kalau saling bebas gimana x1 dan x2? F1, 2 sama dengan F1, X1 dikalikan F2, X2. Iya, betul. Jadi dua peubah saling bebas itu kalau join distribution-nya x1, x2 itu sama dengan fx1 dikali fx2. Ini tadi udah saya singgung tadi di depan kan. Caranya gimana cara tahu x1, x2 saling bebas? Ya ini diperiksa. Kita punya fx1, x2-nya. Kita punya join distribution-nya. Join distribution-nya apa? Kita bisa cari marginal distribution-nya atau distribusi batasnya. Bisa. Kita bisa cari x1-nya. X1 sama dengan sigma f x1, x2. Itu kan untuk semua nilai dari x2. Kalau distribusi batas x2 gimana? Sigma dari untuk semua nilai x1 dari f x1, x2. Itu kan ya distribusi batas cara mencarinya. Iya, Bu. Nah, sudah kalau sudah punya tiga bentuk ini ya dikalikan fx1 dikali fx2. Itu nilainya sama enggak dengan fx1, x2. Kalau dia tidak sama, kalau nilainya enggak sama, oh berarti x1 dan x2 tidak saling bebas. Kalau dia sama nilainya, berarti X1 dan X2 saling. Jadi bukan dicari nilai kovariannya. Oh, kalau nilai kovariannya 0, berarti dia saling bebas. Bukan. Tapi dicari dari ini, dari marginal distribution-nya, distribusi batas. Marginal distribution. Okay. So, however, the converse is true. Some properties that are useful in dealing with covariant are given in the following. Jadi ini propertiesnya ya, ini sifat-sifatnya. Jadi kalau kan di atas tadi kan kita punya sifat-sifat untuk ekspektasi ya. Ekspektasi dari 2E itu kan sama dengan 2 ekspektasi dari ini. Ini kan sebenarnya sifat dari ekspektasi AX itu sama dengan A ekspektasi dari E. Kalau ekspektasi X
A. Sama dengan apa ini? Izin menjawab, Bu. Itu sama dengan EX plus A. Sama dengan ekspektasi X Ekspektasi X plus A. plus A. A. Oke, kita coba ya. Jadi misalkan Y sama dengan X plus A. Berarti ekspektasi dari Y sama dengan fungsinya ya. Sigma dari fungsinya. Fungsinya adalah X plus A dikali Fx. Gitu kan tadi teoremanya. Sama dengan sigma X dari Fx ditambah sigma A Fx. Jadi sama dengan ini. Untuk yang ini adalah ekspektasi dari X ditambah yang bentuk yang ini A-nya keluar ya. A sigma Fx. Berarti sama dengan ekspektasi dari X ditambah ditambah A. Tuh. Tuh. Tadi siapa yang jawab? Mbak siapa? Saya Anissa, Bu. Anissa. Anissanya ada berapa ini di sini? Satu, Bu. Anissa Nuratifah. Iya, Bu. Kadang di kelas ada beberapa Anissa ya. Di kelas yang mana ya? Saya ketemu beberapa Anissa. Anissanya ada berapa? Ya, itu tadi ekspektasi X. Kemudian kita juga punya var X. Var dari AX. Var dari AX apa? Ayo. A kuadrat var X. A kuadrat var X. Ya, betul. A kuadrat dari var X. Yang tadi diturunkan dari atas juga ya. Apa ini? Mas siapa ini? Firdaus, Bu. Ya, A kuadrat var X. Ini juga nanti coba diselidiki. Var dari AX plus B. Ini apa ini? Kalau tadi kan ada ekspektasi dari AX plus B. Itu kan sama dengan, apa ini? Kalau ekspektasi dari AX plus B. Tadi kan ekspektasi, yang Mbak Anissa jawab kan ekspektasi X plus A. Tadi kan sama dengan ekspektasi dari X plus A. Kalau ini ekspektasi dari AX plus B sama dengan Ini bukan, Bu. Ekspektasi dari X plus B. yang mana? Yang mana? Yang var apa yang ekspektasi? Yang ekspektasi, Bu. Oh, ekspektasi dari AX plus B sama dengan apa? Sama dengan Ekspektasi A ekspektasi X ekspektasi X plus B. plus B. Ya, betul. A ekspektasi X plus B. Betul. Ya, betul. Ya, tadi kan kita sudah punya kan. Ekspektasi dari AX itu sama dengan A ekspektasi dari X. Terus kita juga punya yang ini kan. Jadi ekspektasi AX plus B ya A ekspektasi X plus B. Kalau yang kedua, yang var. Var. Nah, balik lagi dong ini sebelum ke kovarian balik lagi di sini. Apa? B-nya itu konstan ya, Bu? Ya? B-nya konstan bukan, Bu? Iya, B-nya konstan. Konstanta. Masih sama nggak sih, Bu? A kuadrat var X. Iya, betul. Ini kan jadi karena konstanta, jadi jawabannya adalah A kuadrat var X. Ya, betul. Betul, Mas Firdaus ya. Jadi ini B-nya Iya. nggak pengaruh ya. Jadi A kuadrat var X. Betul. Yang belum bisa jawab,
nanti dioret-oret ya di buku catatannya ya. Kenapa var AX plus B sama dengan A kuadrat var X? Kenapa AX plus B sama dengan AX plus B? A dikali ekspektasi X plus B. Kenapa ini? Kenapa itu ya? Tadi kan ada teorema yang di atas dijelaskan pakai notasi sih. Oke, nah berikutnya kovarian dari AX1, BX2. Ini sama dengan apa? Sama dengan apa? Ini kan jadi function ya sebenarnya ya. Jadi kita punya peubah acak baru. Peubah acak barunya adalah Y sama dengan AX1, kemudian Z sama dengan BX2. Jadi kovarian dari Y, Z. Itu kan peubah acak baru sebenarnya. Tapi kita nggak perlu cari fungsi peubah acak barunya, cukup pakai sifat-sifatnya saja. Kovarian dari AX1, BX2. Jadi ini ekspektasi dari AX1 dikurangi ekspektasi AX1 dikalikan BX2 dikurangi ekspektasi dari BX2. Sama dengan ekspektasi dari AX1 dikurangi ekspektasi AX1 itu kan sama dengan A ekspektasi dari X1. Kemudian ini B X2 dikurangi B ekspektasi X2. Nah ini dikalikan. Dua suku ini dikalikan. Ini suku yang pertama dikalikan suku yang kedua. Jadi ekspektasi dari AX1 dikali BX2. Jadi ekspektasi dari AB X1 X2 dikurangi A X1 ekspektasi X2 dikurangi. Nah ini AX1 dikali BX2 jadi ini AX1 BX2 ini ketinggalan. Ekspektasi X2 dikurangi A ekspektasi X1 dikali B X2 ditambah AB ekspektasi X1 ekspektasi X2. Betul? Ini dalam bentuk ekspektasi. Kita tahunya kan kalau ekspektasi X itu kan kalau diskrit sigma X Fx gitu kan. Kalau ini kan dua peubah acak ya. Jadi ekspektasi bla 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 itu sama dengan ya double sigma. Double sigma AB X1 X2. Double sigma X1 X2 F X1 X2 dikurangi double sigma A B X1 X1 ekspektasi X2 dikurangi double sigma A B X2 ekspektasi X1 ditambah double sigma AB ekspektasi X1 ekspektasi X2. Nah ini sigmanya nggak saya tulis ya, tapi intinya adalah untuk semua X2 dan untuk semua X1 yang ke belakangnya juga sama. Nah ini kita jalankan. Untuk bagian dalam dulu ya, sigma X2. Jadi hanya bisa dikerjakan untuk X2. Berarti yang tidak ada kaitannya dengan X2 bisa pindah ke depan ya. Sigma untuk setiap X1. Tidak saya tulis ya, pokoknya untuk yang di depan itu untuk X2. Berarti A, B, X1, sigma X2, F, X1, X2.
Ini kita selesaikan dulu ya. Sigma X2, Fx1, X2. Oke, kita biarkan dulu di situ ya. Dikurangi AB, AB-nya konstanta, ini juga konstanta. AB ekspektasi X2, ini konstanta, A-nya konstanta, B-nya konstanta, ekspektasi X2 juga konstanta, double sigma X1, F X1, X2, kemudian dikurangi AB, AB, B, AB X1, ekspektasi X1, double sigma X1, X2, X2, F X1, X2, ditambah AB X1, ekspektasi X2, double sigma F X1, X2. Nah, ini udah pasti kalian double sigma Fx1, X2. Ini nilainya sama dengan berapa? Yang bagian ini. Double sigma Fx1, Fx2. Nilainya sama dengan nilainya sama dengan 1 bukan, Bu? iya, sama dengan 1. Sama dengan 1. Oh, ini nilainya sama dengan 1. Ini notasi sigmanya dikedepankan ya. Jadi konstantanya adalah AB double sigma X1, X2, F X1, X2. Ini bentuknya apa ini? Kita perlu cari tahu. Ini bentuk. Ini bentuk. Izin menjawab, Bu. Untuk yang kiri itu EX1, untuk yang kanan EX2. Yang kiri ini EX1. Ya, ini kan kita jelaskan di sini ya. Double sigma X1 F X1, X2. Ini kan untuk X2 ya. Untuk X2 semua, untuk X2 berarti X1-nya bisa ke depan. Sigma X1, kemudian sigma dari Fx1, X2, ini untuk semua X2, berarti ini adalah distribusi batas dari X1, berarti sigma X1 dikali Fx1. Jadi ini jawabannya ini adalah ekspektasi X1 ya. Jadi min AB ekspektasi dari X1, X2 dikali ekspektasi dari X1. Kemudian yang bagian belakang, AB ekspektasi X1 dikali ekspektasi dari X2. Ditambah AB ekspektasi X1 ekspektasi X2. Jadi ini sudah menghapuskan ini, menghapuskan. Nah, jadi kita tinggal punya dua ini ya. AB double sigma X1, X2, X1, X2 dikurangi AB ekspektasi X1, ekspektasi X2. Jadi dikumpulkan saja AB
dari double sigma X1, X2, F X1, X2 dikurangi ekspektasi X1 kali ekspektasi X2. Jadi itu kan sama dengan AB. Bentuk yang ini sama dengan apa? Bentuk yang ini. X1, X2. E dari X1, X2. ya, E dari X1 ya AB dikali E dari X1, X2 dikurangi ekspektasi X1 dikali X2. Nah, bentuk ini EX1, X2 dikurangi EX1 dikali EX2 itu kan sama dengan kovarian tadi ya. Jadi sama dengan AB kovarian X1, X2. Jadi ini jawabannya yang ini. Kovarian AX1, BX2 sama dengan AB dikali kovarian X1, X2. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Bu. Ya, cukup jelas. Oke. Jadi tugasnya adalah buktikan yang bagian kedua dan ketiga ya. Jadi kalau yang pertama tadi sudah jelas ya, kovarian dari AX1, BX2 itu sama dengan AB kovarian X1, X2. Sekarang jawab yang A, yang kedua dan ketiga. Itu tugasnya. Oke, kita lanjutkan. Teorema Teorema 100. If X1 and X2 are random variable with joint distribution function X1, X2, then F X1, X plus X sama dengan apa? Variansi dari X1 plus X2. Ini kan fungsi dari random variable ya. Var dari Y. Tadi kita punya var dari Y, definisinya seperti E dari Y dikurangi ekspektasi dari Y dikuadratkan. Jadi kalau var X1 plus X2 ya berarti ekspektasi dari X1 plus X2 dikurangi ekspektasi dari X1 plus X2 dikuadratkan. Kemudian kita lihat dulu ya, ekspektasi dari X1 plus X2 sama dengan apa? Tadi sudah ada ya, kalau ekspektasi X1 plus X2, betul nggak ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X2? Udah nggak tadi dia? If X1 dan X2 are random variable with joint probability density function X1, Fx1, X2 dan ekspektasi X plus X2 sama dengan ekspektasi X1 plus ekspektasi X2. Nggak harus saling bebas ya. Jadi jumlahan perubahan acak, ekspektasi dari jumlahan perubahan acak itu sama dengan jumlahan dari ekspektasinya. Tidak harus independen. Tidak harus independen. Jadi ini kan tidak ada syarat independennya tadi. Tidak ada syarat independen, hanya diberikan fungsi peluang bersama. Jadi ekspektasi X1, X2 sama dengan ekspektasi X1 plus ekspektasi dari X2. Jadi ini kita bisa tulis var X1, X2 sama dengan E dari X1 plus X2 dikurangi, ini kan ya, kan ekspektasi X1 plus X2, berarti saya boleh tulis ekspektasi X1 ditambah ekspektasi dari X2, ini hati-hati ya,
dalam kurung, kemudian ini dikurung lagi, dikuadratkan. Jadi ekspektasi dari bagian ini dikali bagian ini kan seperti A min B dikuadratkan, kan berarti A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat gitu kan. Berarti ini X1 plus X2 dikali X1 plus X2 berarti X1 kuadrat ditambah 2 X1 plus X2 kuadrat. Sorry. X1 kuadrat ditambah 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Itu A kuadrat. Dikurangi 2 dikali X1 plus X2 dikali E X1 plus E X2 ditambah bagian B-nya dikuadratkan. Berarti ekspektasi X1 dikuadratkan ditambah 2 ekspektasi X1 ekspektasi X2 ditambah ekspektasi X2 dikuadratkan. Ini di dalam E ya. Berarti kita jalankan E-nya E dari X1 kuadrat ditambah 2E X1 X2 ditambah E dari X2 kuadrat dikurangi, ini dikalikan ya, ini X1 dikali EX1. Ini saya kalikan dulu ya, berarti min 2, ini X1 kali EX1 ditambah X1 kali EX2 ditambah X2 dikali EX1 ditambah X1 kali X2 X1 ditambah X2 E X2. Jadi kalau dijalankan notasi dijalankan E-nya dimasukkan ke sini, berarti saya tulis di bawahnya ya, berarti min 2 E X1 berarti min 2 E X1 min 2 E X1 E X1 ya kan, ini kan konstanta dimasukkan ke ekspektasi, berarti 2EX ekspektasinya hanya bekerja untuk X1 saja, berarti 2X1 X1. Kemudian min 2 ekspektasi X1 ekspektasi X2. Kemudian min 2 ekspektasi X2 ekspektasi X1. Kemudian min 2 ekspektasi X2 ekspektasi X2. Oke, sudah selesai. Kemudian bagian yang belakang. E dari bentuk yang belakang ini. Ini semuanya sudah dalam konstanta juga. Jadi bentuknya ya langsung ditambah ekspektasi X1 kuadrat ditambah 2 ekspektasi X1 ekspektasi X2 ditambah ekspektasi X2 kuadrat. Oke, kita lihat ya. Ditambah 2 ekspektasi X1 X2 ditambah ekspektasi X2 kuadrat.
dikurangi 2, negatif 2 ekspektasi X1 kuadrat, ekspektasi X1 kuadrat. Ada negatif 2, kemudian ada ekspektasi 1 kuadrat. Ini bisa dicoret bagian ini. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Jadi tinggal bisa negatif ekspektasi X1 kuadrat. Kemudian ini ada 2 ekspektasi X1, ekspektasi X2. Ditambah 2 ya. 2 kali ekspektasi 1, ekspektasi X2. Ini negatif ekspektasi 1, ekspektasi X2. Ini berarti habis. Ini ada negatif 2 ekspektasi X1. Negatif 2 ekspektasi X1, ekspektasi X2. Ya, oh ini. Ini dengan ini. Jadi, negatif ekspektasi X1, X2. Negatif ekspektasi X2 kuadrat. Jadi kita tinggal punya ekspektasi X1 kuadrat ditambah 2 ekspektasi X1 X2 ditambah ekspektasi X2 kuadrat dikurangi ekspektasi X1 dikuadratkan dikurangi ekspektasi X2 dikuadratkan. Ada yang terlewat? Kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini, dan kita punya ini, dan kita punya ini. Nah, ini belum tertulis ya. Negatif 2, ekspektasi X1. Jadi sama dengan apa ini? Yang berkaitan ya, yang berkaitan kita kumpulkan. Ekspektasi X1 kuadrat dikurangi ekspektasi X1 dikuadratkan ditambah ekspektasi X2 kuadrat dikurangi ekspektasi X2 dikuadratkan ditambah 2 kali ekspektasi X1 X2 dikurangi ekspektasi X1 ekspektasi X2. Oke. Sama dengan apa itu? Kita sudah punya bentuk-bentuk ini. Ini apa? X1. Ini apa? Ini apa? Yang ini apa? Tadi kan kita menyelidiki var dari X1 plus X2 sama dengan ini. Kita jabarkan. Bla, 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 bla. Sama dengan apa? Var X1 plus X2. Ini bentuk akhirnya ini. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Ini sama dengan
Par. Ayo, masa lupa? Par dari X1, saya jawab deh. X1 kuadrat dikurangi X1 dikuadratkan. Itu apa ini? Nilai apa ini? Par X1. Ya? Par X1. Iya, par X1. Jadi ini sama dengan par X1. Par dari X1. Par dari X1 ditambah, nah bentuk yang kedua ini apa? Par X2. Iya, betul. Par dari X2 dikurangi 2 dikali, apa bentuk yang belakang itu? Ekspektasi X1, X2 dikurangi ekspektasi X1 dikali ekspektasi X2. Ini var X, ini var X2. Yang ini apa ini? Kovari. Ya, 2 dari kovarian. Kovarian X, betul. Jadi var dari X1 plus X2 sama dengan var X ditambah var Y dikurangi 2 kovarian X, kovarian itu apa sih? 2 kop ya, 2 kop. Saya lupa. Ini ya, jadi var X1 var X2 itu sama dengan var X1 plus X2 sama dengan var X1 plus var X2 dikali 2 kovarian X1. Oke? Ada pertanyaan? Jelas? Bisa saya hapus? Bisa. Ada. Jadi ini sudah jelas ya, var X1 plus X2 sama dengan var dari X1 ditambah var dari X2 dikurangi 2 kop dari X1, X2. And ini pertanyaannya sama, ini ditanyakan kok ditanyakan lagi. Tapi ini loh, kalau X1 dan X2-nya itu saling bebas. Jadi kalau yang ini itu kalau dia tidak saling bebas. Kalau X1 dan X2 itu tidak saling bebas. Jadi ketika f X1, X2 itu tidak sama dengan f X1, f X2, itu jawabannya ini. Tapi ketika f X1, X2 itu sama dengan f X1 dikali f X2 ketika saling bebas, maka var X1 plus var X2 sama dengan, tadi kita sudah tahu ya, kalau independen itu nilai kovariannya kan sama dengan 0. Berarti var X1 plus var X2 sama dengan var X1 plus var X2. Itu. Karena kan kovariannya sama dengan. Oke? Clear ya? Prove it. Jadi sudah ya. Problemnya, nah cari. Jadi tadi kan var X1 plus X2. Kalau var X1 min X2, berapa nilainya? Ini diulang lagi ya. Tadi kan sudah ada di atas. But be careful. Covariant X1, X2 equal to 0 does not necessarily imply that X1 and X2 independent. The correlation coefficient also provides a measure of dependence between two random variables. When the correlation coefficient is 0, the random variable is said to be uncorrelated. Nah, ini kita membahas ukuran yang baru ya. Kalau tadi kita membahas tentang kovarian. Kovarian itu definisinya ini. Ekspektasi dari X1 dikurangi X1 dikali X2 dikali. Kalau kalau kovarian, itu kalau
koefisien korelasi. Kalau koefisien korelasi bagaimana? Kalau koefisien korelasi itu definisinya seperti ini. Nah, ini tadi ya, jadi tadi saya nulisnya salah ya. Simbolnya kan ini ada simbol varians X1, varian X2. Jadi var X1 plus X2 tadi sama dengan var X1 ditambah var X2 dikurangi 2 kovarian X1, X2. Ini var X1 plus X2 kalau nggak saling bebas. Kalau saling bebas berarti kovariannya 0. Nah, sekarang kita menghitung correlation coefficient. Correlation coefficient itu adalah rho X1, X2. Rho X1, X2 adalah kovarian dari X1, X2 dibagi akar dari. Jadi kalau ditulis ini sebenarnya adalah kovarian X1, X2 dibagi akar dari varian X1 dikali varian dari X2. Ya. Coefficient correlation. Nah, nilai coefficient correlation itu nilainya antara min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1 ya. Tidak bisa lebih dari 1. Tidak bisa kurang dari min 1. Jadi, koefisien korelasi nilainya boleh negatif? Enggak. Boleh. Boleh ya, nilainya boleh negatif. Kalau varians nilainya boleh negatif atau enggak? Enggak boleh. Ini kan sigma kuadrat ya, udah pasti nilainya selalu bernilai positif. Oke. No problem. If X is independent, find the covariance. Ini tugas. Oke, saya rasa itu dulu ya. Conditional expectation, join moment generating function. Oke, 2 itu. Ya, tugas kalian ini mengerjakan ini ya, tadi ya, bagian-bagian yang bolong-bolong tadi ya, saya tanyakan problem 1, kemudian ini ada problem, kemudian tadi ada problem 2 ini tadi, belum dibuktikan tadi, dan beberapa tadi ya, yang di atas tadi. Oh ya, ini. Itu tugas untuk pertemuan hari ini ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi kita minggu depan masuk ke conditional expectation. Ada pertanyaan? Belum saya tutup? Sepertinya dari kami belum ada. Ya. Oke. Kalau belum ada, boleh dikerjakan dalam grup. Jadi boleh berdiskusi. Nanti saya tanyakan minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah hari ini. Saya share ya. Saya tutup kuliah hari ini. Tadi saya sudah absen juga ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat ya.